Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur untuk hari ini, dan kita percaya hari ini penuh dengan kemurahan hati Tuhan yang tersedia bagi kita. Marilah kita melanjutkan seluruh aktivitas kita dalam keyakinan Tuhan menolong kita, dan karenanya marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 200, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Saudaraku, di zaman ketika Yesus datang ke dunia ini, salah satu hukum yang diajarkan dan dilakukan di dunia Timur Tengah adalah hukum membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Hukum atau praktek itu didasarkan pada Code of Hammurabi atau hukum Hammurabi yang sudah ditetapkan berlaku ribuan tahun sebelum Kristus datang. Itu sebabnya ketika Yesus berkhotbah di bukit, ia pernah mengutip hukum itu dengan mengatakan, "Kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu." Tentulah Yesus tidak sepakat dan menerima hukum seperti itu. Dan Yesus mengatakan hal itu bukanlah hukum kerajaan sorgawi. Setiap orang yang masih berperilaku seperti itu, ia bukanlah anak Tuhan, namun ia tetap sebagai anak dunia dalam kegelapan. Hukum Kristus adalah hukum yang baru, yang dilandaskan pada kasih Allah yang sempurna, yang bermurah hati, penuh belas kasihan, pengampunan, dan memberkati. Saudaraku, hari ini melalui firman Tuhan mengingatkan atau menyadarkan kita kembali akan jati diri atau panggilan kita sejak semula sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang beriman, yakni menjadi berkat bagi dunia.
Panggilan itu dimulai oleh Allah kepada Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman. Memang tidaklah kita pungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia ini tidak tertutup bagi kita mengalami atau menerima perbuatan-perbuatan jahat dari orang-orang di sekitar kita. Bisa saja memang karena kecemburuan, iri hati, atau dendam. Bahkan bisa seperti dalam pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, di mana justru kita mengalami hal-hal jahat dari orang-orang yang pernah kita bantu. Saudaraku, godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan bisa muncul dalam diri kita. Kedagingan kita mudah memberontak tatkala kita diperlakukan secara tidak adil. Membalas dianggap sebagai solusi yang wajar untuk mendapatkan keadilan. Namun apa bedanya kita dengan anak-anak dunia bila berperilaku seperti itu? Saudaraku, Yesus Kristuslah teladan utama dan pertama bagi kita untuk hidup sebagai orang beriman di dunia ini. Lihat dan renungkanlah betapa kasih Kristus sempurna dinyatakannya dalam pengorbanannya di kayu salib untuk kita. Walau Kristus dicaci, disiksa sampai ia mati, namun tidak ada satu atau tindakan yang jahat atau perbuatan dosa atau kata-kata kutukan yang keluar dari dalam dirinya. Karena itu marilah memohonkan bimbingannya bila kita mengalami hal-hal jahat dari siapapun, supaya kita tidak terjatuh dalam perilaku yang sama, namun kita tetap hidup dalam kasih-Nya, menjadi berkat walau sakit dan derita kita alami. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sangat menyejukkan bagi kami, yang mengajarkan kami tentang kasih-Mu yang murni, yang tulus, yang agung, kasih yang sempurna, yang sudah Tuhan nyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yang keseluruhan hidupnya Ia persembahkan menjadi jalan pengampunan, keselamatan, dan kehidupan baru bagi kami. Kristus rela berkorban bukan karena kesalahan dosa yang Ia perbuat, namun karena Ia mewujudkan kasih Allah kepada kami, kasih yang bermurah hati, kasih yang memberkati. Itulah yang dibawa oleh Yesus Kristus, dan itulah juga yang diajarkan oleh Kristus kepada kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu di dunia ini hidup di dalam kasih-Mu, tidak membalaskan kejahatan yang diperbuat oleh siapapun kepada kami, tapi membalaskannya dengan memberi berkat-Mu, berdoa untuk mereka yang membenci dan memusuhi kami. Tolong dan kuatkan kami melakukan firman-Mu, agar kami melalui seluruh hidup kami dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Allah, ketika kami hendak terjun melanjutkan tugas-tugas panggilan kami dalam satu hari ini, biarlah kami di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kiranya Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu memberkati kami, menolong kami, memampukan kami. Sekiranya pekerjaan kami boleh menghasilkan sukacita kebaikan yang kami nikmati dalam hidup kami pribadi-pribadi, di tengah keluarga, rumah tangga, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Berkatilah setiap keluarga kami. Kiranya kami memperoleh damai sejahtera-Mu di setiap rumah tangga kami. Ya Allah, sempurnakanlah permohonan kami ini di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Tuhan memberkati kita, menambahkan sukacita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Horas.